Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube saya Fisika Gampang. Jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe karena akan ada banyak materi yang saya upload di channel saya. Semoga bermanfaat, bisa kalian pelajari dengan baik dan bisa sukses dalam mata pelajaran fisika maupun matematika ya. Selamat sore, jumpa kembali dengan saya Pak Dedi, khususnya anak-anak SMA Ursulin yang sebentar lagi akan menghadapi PAT online ya. Ini saya akan membahas kisi-kisi PAT matematika yang latihan 1. Latihan 1 ya. Mari kita bahas bersama teman-teman. Nomor 1 disebutkan di soal, carilah domain dari fungsi fx akar 2x kuadrat min 5x min 3. Jadi kalau untuk mencari domain supaya fx-nya ini ada nilainya, kalau akar, jadi domain itu adalah supaya fungsi ini terdefinisi. Syaratnya apa? Syaratnya adalah bilangan di dalam akar atau fungsi di dalam akar ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Boleh kalau akar boleh 0. Jadi syaratnya yang penting ini, bahwa bilangan yang di dalam akar harus lebih besar dan sama dengan 0 fungsinya ya, maksud bilangan atau fungsinya itu. Jadi sudah, kita cari saja ini kayak semester awal ya, semester 1 kayaknya ini ya, pelajaran semester 1. Persamaan kuadrat tinggal kita cari. Hasilnya adalah tinggal difaktorkan ya, cara memfaktorkannya sudah pasti bisa ya. Ini 2x dibagi 2, terus ini dikali min 6 dijumlah min 5, jadi min 6 plus 1. Didapatlah pemfaktorannya menjadi x min 3 2x plus 1. Jadi x sama dengan 3 atau x sama dengan min setengah. Ini masukkan garis bilangan, min setengah di kiri, 3 di kanan. Di sini mintanya apa? Lebih besar. Nah, kita cek dulu ya, biasa saya ingatkan lagi, dicek. 0 ada di tengah sini, ruangan tengah sini, kita masukkan ke sini. Misalkan kita ambil x sama dengan 0, kita masukkan ke sini. 0 min 3, 0 plus 1. Berarti min 3 kali plus 1 nilainya apa? Minus. Oh, berarti tengah di sini nilainya minus. Sedangkan ruangan di sebelah kiri dan kanannya ini plus, selang-seling ya, plus min plus. Seperti semester 1 dulu sudah ya. Ini tinggal saya ulang saja. Nah, mintanya lebih besar, berarti diambil yang daerah yang positif. Jadi ini bacanya apa? Hasilnya domainnya adalah x, di mana x kurang dari min setengah, atau ini min setengah ya maksudnya ya, min setengah atau x-nya lebih besar sama dengan 3. X elemen bilangan real begitu. Ya. Bisa ya, ini hanya mengulang semester 1. Yang nomor 2, domain dari 3 min x per akar dari 2x kuadrat min 5x plus 3. Nah, ini agak beda dengan nomor 1. Kalau nomor 1 cuma akar. Kalau di sini akarnya itu sebagai penyebut. Ingat, kalau penyebut itu tidak boleh 0. Jadi syaratnya hampir sama dengan nomor 1 tadi, bahwa bilangan yang di dalam akar ini harus lebih besar dari 0 atau positif. Karena kalau negatif kan tidak bisa, imajiner nanti ya, akar negatif kan tidak boleh. Maka di sini harus positif, yaitu lebih besar sama dengan 0 kalau akar biasa. Tapi karena ini sebagai penyebut, maka di sini bedanya adalah tidak pakai sama dengan. Jadi dia cuma lebih besar dari 0, tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau ini nanti 0, akar 0, 0, penyebut 0 tidak terdefinisi secara matematik. Tidak boleh. Jadi bedanya cuma hanya di sini ya. Kalau nomor 1 tadi ada sama dengannya, di sini tidak boleh pakai sama dengan. Difaktorkan sama kayak tadi, 2x bagi 2 dikali plus 6, sekarang dijumlah min 5. Jadi min 2 dan min 3. Atau ini dicoret, sederhanakan, x min 1, 2x min 3. Ternyata x-nya adalah 1 atau x-nya 3/2. Nah, ini hati-hati. Ini positif semua ya. Jadi ketika kita ngecek pakai angka 0, nah, kenapa pakai angka 0 Pak? Karena biar mudah ya, sebenarnya terserah. Tapi nak pakai angka 0, karena kalau dimasukkan di sini langsung kelihatan 0 min 1 min 1, 0 min 3 min 3, min 1 dikali min 3 nilainya
plus minnya saja yang dilihat. Oh, plus min kali min plus. Berarti ruangan yang ada nilai 0 ini sebelah kiri 1 ini kan 0 ya. 0 letaknya di sini. Ini nilainya adalah plus, ruangan sini min, ruangan sini plus. Jadi kayak selang-seling ya, plus min plus. Sama, diminta lebih besar dari 0. Maka di sini domainnya berarti X, di mana X kurang dari 1 atau X-nya lebih besar dari 3/2 ya. Diambil yang positif karena ini mintanya lebih besar dari 0. Kalau mintanya nanti kurang dari 0 begitu ya, kurang dari 0 begini misalkan. Nah, tandanya seperti ini misalkan. Nanti diambil yang negatif. Begitu ya. Ini kalau digambar ya ini bolong gitu ya, lubang. Kalau di sini itu secara matematik gambarnya harus karena sama dengan ini boleh masuk, jadi dipenuhin lubang begitu. Nomor 3 ya, kita lanjutkan. Nah, ini cara mencari fungsi kuadrat atau fungsi parabola. Kalau diketahui dua buah titik, tapi dua buah titiknya ini nempel di sumbu X karena Y-nya ini kan 0, berarti dia ada di sumbu X. Dan satu buah titik sembarang yang diketahui. Nah, jadi yang nempel di sumbu X ini kita kasih nama X1 Y1, X2 Y2, yang sini kita kasih nama XY ya. Langsung masuk rumus saja. Kalau diketahui dua buah titik, jadi ini modelnya itu ada parabola. Nah, ini diketahui dan satu buah titik yang sembarang. Itu satu buah titik yang sembarang. Ya, sembarang kita misalkan di sini ya 3,2. Nah, caranya adalah pakai rumus umum ini. Y sama dengan A X min X1 kali X min X2. Masukkan semua ini tiga ini ya. X1 masukkan sini, X2 masuk sini, X-nya ini diganti yang 3 ini, Y-nya diganti 2. Ya. Masukkan 2 sama dengan A, 3 min 2, 3 min 8. Jadi untuk mencari nilai A ini maksudnya. Jadi masukkan semua nanti ketemu A dulu. Nah, A-nya ini ketemulah min 2/5 ya. 2 sama dengan min ini min 1 dikali min 5. Jadi 3 min 8 dan min 5 kali 1 ya, min 5A. Jadi A-nya adalah min 2/5. Nah, nilai min 2/5 ini kita kembalikan ke fungsinya. Ini sudah jadi persamaan kuadratnya. Kembalikan ke fungsi kuadratnya. Nah, XY-nya ini jangan ditulis angka tapi dibuat fungsi X dan Y. Jadi yang XY tadi ini dimasukkan hanya untuk mencari nilai A saja. Kalau A sudah ketemu dia tetap XY saja ya. Jadi fungsi kuadratnya tinggal A-nya masukkan. Y sama dengan min 2/5 X min X1 2 dikali X min X2 8. X2-nya tadi ya, X1-nya 2, X2-nya 8. So, sini sudah selesai. Tinggal dirapikan saja ya. Min 2/5 ini difaktorkan dikali X kuadrat min 10X plus 16. Jadi ini Y-nya sama dengan min 2/5 X kuadrat plus 4X min 32/5 ya. Nah, nanti ini kalau uraian, kalau pilgan ya silahkan dicari yang ada di dalam pilgan, tinggal disesuaikan atau dirapikan. Misalkan ini kali 5 semua begitu, biasanya nanti di pilgan keluarnya begitu. 5Y ini saya kali 5 jadi min 2X kuadrat, ini saya kali 5 jadi 20X ya, ini saya kali 5 menjadi 32. Nah, sudah begini, 5Y sama dengan min 2X kuadrat plus 20X min 32. Nah, nanti kadang-kadang ini diminta ya seperti ini. Kadang dikirikan semua sama dengan kan 0 dan sebagainya. Nah, ini tinggal dirapikan saja ya, disesuaikan dengan pilgannya nanti seperti apa. Kalau uraian ya sampai sini sudah tidak apa-apa. Kalau pilgan bisa jadi misalkan dibuat seperti ini. Ya terserah yang membuat soal ya kalau itu pilgannya. Biasanya ini sih yang normal ini. Nomor 4. Sama seperti nomor 3, persamaan parabola yang menyinggung sumbu X di 3,0 serta melalui titik min 1,6. Nah, perhatikan kalimat menyinggung. Menyinggung sumbu X berarti titik ini adalah titik puncak parabolanya. Ya, titik puncak parabolanya. Ya, jadi kalau digambar itu misalkan seperti ini kan, menyinggung sumbu X kan seperti ini. Misalkan di sini. Ini kalau A-nya positif ya. Kalau A-nya negatif ya sama, tetap itu sebagai puncaknya. Ini puncak maksimum, ini puncak minimum begitu. Ya. Nah, menyinggung sumbu X. Jadi kalau ada kalimat menyinggung berarti titiknya ini yang menyinggung ini adalah titik puncak parabola. Dan satu buah titik yang diketahui yaitu min 1,6. Sama.
Nah, titik puncaknya 3,0. Nah, kalau diketahui titik puncak, masukkan ke persamaan umum parabola yang ini. Y sama dengan A kali X min X puncak dikuadratkan ditambah Y puncak. Nah, untuk mencari A-nya, silakan masukkan titik sembarang yang dilalui tadi. Nah, jadi biasa melalui titik ini ya. Kalimat melalui itu biasanya untuk dimasukkan untuk mencari nilai A-nya. Jadi ini yang melalui itu X-Y-nya. Masukkan sini ya, Y-nya 6, X-nya min 1. Masukkan kuadrat plus Y puncaknya kan 0 ini. Ketemulah nanti A-nya adalah 3/8. Sama seperti nomor 3 tadi, persamaannya kalau A-nya sudah ketemu tinggal dibalikan lagi ke rumusnya, XY-nya dibalikan juga menjadi XY lagi. Jadi ketika dimasukkan XY-nya berupa nilai ini tadi, ini biasanya titik sembarangnya itu tadi. Nanti dia kalau sudah ketemu A-nya dibalikan lagi menjadi XY. Sudah selesai jadi persamaan kuadrat atau persamaan parabola, tinggal dirapikan lagi gitu ya. 3/8 ini dikuadratkan terus dikali keluar semua seperti ini. 3/8 X kuadrat min 18/8 X ditambah 27/8. Nanti dirapikan lagi, disesuaikan dengan pilganya kalau misalkan ini berupa soal pilihan ganda. Ya, jadi sekali lagi, jadi kalau melalui titik begitu ya, ini melalui titik 3,2. Nah, ini sebagai XY-nya, titik sembarangnya ya. XY-nya ini. Nanti waktu dimasuk ketemu A-nya sudah fungsi kuadratnya dia balik lagi XY, nggak dipakai lagi ini ya. Jadi titik sembarang ini yang melalui titik ini dipakai untuk mencari nilai A, gitu ya. Itu cara mencari soal nomor 3 dan 4. Sekarang nomor 5. Persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis 5x min y sama dengan 2 dan melalui titik potong dua buah garis ini, 2x min y sama dengan 7 dan x plus 3y sama dengan 7. Persamaan garis lurusnya bagaimana? Nah, persamaan garis lurus itu persamaan umumnya y sama dengan mx plus c ya. Jadi ini saya ubah dulu, kita sejajar. Ingat, kalau sejajar waktu SMP, persamaan garis yang sejajar itu gradiennya sama. Jadi M1 nanti yang kita cari sama dengan M garis yang diketahui ini. Nah, kita ubah bentuknya menjadi Y sama dengan. Jadi kalau ada 5x min Y sama dengan 2 itu kita pindah Y-nya di sini 5x min 2. Maka nilai X, koefisien X ini adalah gradien garisnya gitu ya. Y sama dengan MX plus C. Nah, ini M-nya ya. Jadi gradiennya 5, maka garis yang ditanyakan itu mempunyai gradien 5 sama dengan garis ini karena sejak kalau tegak lurus nanti apa? Dibalik terus tandanya dirubah. Jadi kalau misalkan ini diminta yang tegak lurus nanti M garis yang diminta bukan 5 tapi berapa? 5 dibalik 1/5 terus diminkan. Tandanya dilawankan. Jadi min 1/5 kalau tegak lurus ya. Karena ini sejajar kita pakai M-nya sama 5. Titik potong, jadi kalau ada dua buah garis berpotongan, titik potongnya itu adalah substitusi eliminasi dari dua garis itu. Jadi 2x min y sama dengan 7 ini garis yang pertama, x plus 3y plus 7 sama dengan 7 ini garis yang kedua, kita substitusi eliminasi saja. Nah ini saya kali 2 yang bawah ya, 2x, 6y, 14. Nah ini 2x, 2x supaya hilang saya min, jadi ini hilang, min y, min 6y, min 7y, 7 min 14, min 7. Jadi ketemu Y-nya sama dengan 1. Y sama dengan 1 saya masukkan ke persamaan 1 sini. Y-nya saya ganti 1. 2x min 1 sama dengan 7. X-nya ketemu 4. Ya, ketemu 4. Maka titik potong kedua garis tersebut adalah 4,1. Nah, jadi kalau ada garis yang diketahui gradiennya dan titik yang dilewati ya, titik potong ini dilewati oleh garis itu gitu loh nih ceritanya. Jadi ini ada dua garis berpotongan di sini 4,1. Terus ada garis lagi. Nah, ini garisnya ini ditanyakan. Nah, gradiennya kan tadi 5. Memotong perpotongan garis dua garis tadi yang 4,1 ini tadi. Di sini misalkan dilewati garis ini. Lah garis ini tuh persamaannya apa? Nah sudah masukkan saja kayak SMP. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y1 X1 inilah titik potong atau garis yang dilewati tadi. Y
min Y1, nah Y1 nya 1, M nya 5 tadi sejajar sama X min X1 nya 4. Terus dirapikan sama ya, 5X min 20 plus 1 pindah ruas Y sama dengan 5X min 19 ya. Silahkan nanti kalau pilkan, kadang ini dibolak-balik disama dengan kan 0, terus pindah ke kanan, pindah ke kiri, min plusnya bisa berubah-berubah, silahkan dirapikan sendiri ya. Atau begini maksud saya ya, ini Y min 5X plus 19 sama dengan 0, nah ini ya boleh. Atau di min ke semua, atau bisa jadi toh ini malah bisa jadi min Y plus 5X min 19 sama dengan 0 ya boleh. Jadi jawabannya bisa 3. Sorry, tidak kelihatan tadi ya. Saya ulang ya. Jadi bentuk ini bisa dirubah menjadi ini. Jadi dipindah ruas ke kiri semua. Y min 5X plus 19 sama dengan 0. Atau malah dipindah ke kanan semua. Jadi 5X min Y, ya, Y nya jadi minus, min 19 sama dengan 0. Nah, nanti dipilihkan, silahkan dipilih yang ada dipilihkan ya. Nomor 6. Nah, ini ada persamaan pecahan ya, fungsi pecahan. Pecah linear itu pecahan tapi linear. Jadi gini, AX plus B per CX plus D. Kan ada yang pecah tapi tidak linear. Misalnya pecah kuadrat bisa AX kuadrat plus BX plus C, atasnya kuadrat, bawahnya linear. Linear itu pangkat 1 ya, X nya pangkat 1 kayak gini. Jadi kalau pecah linear itu penbilang dan penyebutnya pangkat 1 semua. Nah, jadi rumus umumnya fungsi linear itu adalah Y sama dengan AX plus B per CX plus D ya. Nah, nilai asimtot datar ini adalah nilai limit menuju tak terhingganya. Jadi kalau limit tak terhingganya itu nilai Y-nya, berarti nilai Y-nya dimasukin limit tak terhingga. Jadi ini dihafalkan saja tidak apa-apa sementara ya. Y sama dengan A per C-nya. Nah ini kalau fungsi linearnya dimisalkan AX plus B per CX plus D, asimtot datar nilainya itu sama dengan A per C-nya ini. Karena ini belum dapat limit ya. Nanti kalau pelajaran limit kita bahas lebih detail saja. Ini sementara langsung saja. Kalau asimtot datar nilainya adalah A per C ya. Maka kalau diketahui asimtot datarnya 2, kita masukkan 2 sama dengan A per C. Terus kita ubah C sama dengan A per 2. Itu yang pertama, untuk diketahui sama dengan 2. Terus 2 titik ini juga kita bisa buat persamaan. Ini XY, ini XY. Nah, kita masukkan yang ini dulu. X-nya min 2, Y-nya 0. Kita masukkan ke persamaan umum ini loh. Y-nya kita ganti 0, X-nya kita ganti min 2. Nih, yang min 2,0 ya, Y-nya 0, masukkan AX, X-nya kita ganti min 2A plus B, X-nya kita ganti 2, jadi bawahnya juga min 2C plus D. Nah, ini kita kali silang sana kan jadi 0 nih, hilang. Jadi min 2A plus B-nya sama dengan 0. Kita kali silang ya. Sehingga nilai B-nya sama dengan 2A. Nah, perhatikan ya. Caranya biar tidak salah, ini kuncinya hanya di sini. Kalau model soal seperti ini, jadikanlah salah satu persamaannya dalam, misalkan dalam AA semua. Misalkan ini ada A sama C, buat dalam A-nya. A-nya berapa? Maksudnya tuh C-nya dalam A berapa? Yang ini juga B-nya dalam A berapa? Jangan dibuat A dalam B, nanti kacau. Jadi harus ragam. Ini saya buat C dalam A, yang ini B juga dalam A. Jangan A dalam B. Maksudnya misalkan A-nya sama dengan B per min 2. Begitu kan sebenarnya bisa, tapi nanti tidak bisa untuk substitusi. Jadi supaya untuk substitusinya berjalan dengan baik nanti, maka ubahlah semua dalam A, gampangnya gitu ya. Jadi C-nya dibuat dalam A, B-nya dibuat dalam A. Begitu juga dengan nilai D-nya. Ini melalui 0, min 2. Kita masukkan ya. Y-nya min 2, X-nya 0. Jadi ini min 2, X-nya ini 0. Ini hilang. Ini kalau 0, C-nya hilang. Jadi tinggal B per D ya. Jadi min 2 sama dengan B per D. Terus kita kali silang. Menghasilkan nilai D sama dengan B per min 2. B per min 2. Betul ya, B per min 2. Nah ingat tadi, ini sudah dalam A, ini sudah dalam A, ini belum dalam A. Lah ini harus diubah dalam A. Jadi D-nya ini harus dalam A.
Jadi nilai B ini saya substitusi ke sini ya. B ini saya ganti 2A, boleh ya. Saya ganti 2A. Nilai B saya ganti 2A. Lihat yang ini. Sehingga nilai D dalam A adalah 2A per min 2. Jadi min A. Nah, sekarang sudah dalam A semua. C-nya dalam A, B-nya dalam A, D-nya dalam A. Sehingga kita kembalikan ke rumus umum tadi, bahwa pecah linear itu rumusnya adalah Y sama dengan AX plus B per CX plus D. Sekarang saya ganti AX-nya tetap, B-nya saya ganti 2A. C-nya saya ganti A per 2. Nah ini ya. D-nya saya ganti min A. Sehingga semua punya A, boleh dicoret. Nah ibarat ini saya bagi A semua, bagi A, bagi A, bagi A, dibagi A. A-nya hilang semua. Jelas ya? Sama. Jadi kalau ada plus min begini dibagi semua boleh Pak, boleh, asal semua punya A ya. Kalau misalkan salah satu ini tidak punya A, tidak boleh. Misalnya AX plus 2, ini A per 2X min A, terus mau bagi A, tidak boleh. Ini tidak punya 2, nanti dia jadi 2 per A toh. Nah, A-nya tidak bisa hilang, tidak bisa. Jadi kalau semua punya A seperti ini A plus A, ini ada A min A, boleh dicoret semua. Sama-sama dibagi A, begitu maksudnya. Jadi tinggal apa? X plus 2 per setengah X min 1. Biasanya nanti dipilkan juga tidak ada, kayak gini kan tidak rapi nih, setengah X itu dikali 2 semua. Jadi atas dikali 2 jadi 2X plus 4, bawah dikali 2 jadi 2X min 2. Jika jadi dikali 2 jadi X min 2. Jadi biasanya nanti kalau dipilkan keluarnya yang ini, pilkannya adanya yang 2X plus 4 per X min 2, begitu ya. Tapi ya terserah saja, kalau pembuat soal mau yang dikeluarkan dipilkan adanya ini ya bisa saja. Ya tinggal dirapikan sendiri ya. Jadi kalau dipilkan, kamu ketemunya ini, dipilkan adanya ini, jangan panik, waduh tidak ada jawabannya, bukan. Kadang-kadang cuma harus disederhanakan saja. Itu cara menjawab soal nomor 6. Kita lanjutkan soal nomor 7 ya. Nomor 7. Nah, nomor 7 ini ada fungsi fx ya. Fx plus 1 sama dengan x kuadrat min 1. Gx sama dengan 2x. Maka berapakah nilai GOFX? Ini komposisi ya, maksudnya G komposisi F. Fungsi G komposisi fungsi Fx. Ini Fx plus 1. Nah, caranya adalah kita rubah dulu fungsi Fx plus 1 menjadi Fx. Ya, karena kita butuhnya kan Fx, bukan Fx plus 1-nya ya. Nah, kalau ada model seperti ini, itu adalah cara basicnya itu adalah seperti ini. Dimisalkan X plus 1 itu adalah A. Terus kita misalkan juga, kita balik, X-nya berarti jadi dalam A apa? X sama dengan A min 1. Nah, kayak dibolak balik. Kenapa? Karena ini nanti akan kita masukkan, yang X plus 1 kita ganti A ini, yang nilai X di sini akan kita ganti A min 1. Nah, begitu maksudnya ya. Sehingga fungsinya berubah menjadi FA semua. FA dalam A. Nah, kita masukkan, ini difaktorkan ya, dikali. Ini hilang, plus 1 min 1, A kuadrat min 2. Nah, ini adalah FA ini. Maka Fx, kalau ini A nya saya ganti X, kan ini A nya balik lagi jadi X. Jadi ketemulah bukan Fx plus 1, sekarang sudah jadi Fx. Jadi Fx sama dengan X kuadrat min 2X. Logika sederhananya adalah seperti ini. Perhatikan ya. Kalau kalian tidak mau pakai cara ini, cara basicnya, ingat ya, saya menjelaskan basicnya supaya bisa dimengerti. Ada yang mau kesuwen Pak, kelamaan. Iya. Cara cepatnya seperti ini. Kalau ini ada Fx plus 1, maka fungsi Fx-nya berapa? Ingat, ini X plus 1. Kalau kamu mau nyari Fx, berarti X plus 1 ini harus berkurangi berapa supaya jadi X min 1 kan ya. Jadi Fx plus 1, maksudnya gini. Kalau ada Fx plus 1, supaya menjadi Fx, berarti kan kurangi 1 tadi X-nya. Benar ya, X plus 1 dikurangi 1 jadi Fx. Maka gantilah X yang di dalam ini menjadi X min 1 juga. Nah, logikanya gitu. Jadi kalau nanti ini X plus 2, di sini langsung ganti aja X min 2. Jadi kalau ini X min 2 bagaimana, Mak? Nah, dibalik. Kalau ini X min 2, di sini malah jadi X plus 2. Karena kalau ini X min 2 kan supaya jadi X malah buat tambah 2 tuh. Nah, begitu. Mikirnya begitu sederhana. Jadi kalau Fx min 1 supaya jadi Fx plus 1, maka fungsi yang di kanan ini ditambah 1. Kalau ini X plus 1 supaya jadi Fx kan dikurangi 1.
maka fungsi yang di sini diganti x-nya, setiap ketemu x dikurangi 1, x min 1 kuadrat seperti ini. Ini sebenarnya kan x min 1 kuadrat. Begitu ya. Jadi ini sebenarnya fx, ini fx dikurangi 1, maka x yang di sini juga harus dikurangi 1. Maka di sini yang x plus 1 tadi kan dikurangi 1 jadi fx. Fungsi di sini x-nya diganti a min 1 atau x min 1 tadi. Terus difaktorkan. Kalau mau yang cepat seperti itu. Gitu ya, jelas ya logikanya ya. Jadi kalau saya ulang, kalau ada fx plus 1 fungsinya apa begitu ya, maka untuk mencari fx-nya gantilah x yang di sebelah sini, fungsi yang di sini menjadi x min 1 karena x plus 1 ke fx nilainya adalah caranya dikurangi 1. Begitu logika sederhananya. Nanti yang di bawah saya coba pakai cara cepat begitu ya, saya tunjukkan. Maka nilai GOFX adalah nilai fx, fungsi fx dimasukkan ke gx. Jadi nilai fx-nya ini x kuadrat min 2x masukkan ke gx yang 2x tadi ya. Ini sudah bisa kalau ini ya. 2x, nah x-nya diganti fx. X kuadrat min 2x jadilah 2x kuadrat min 4x. Lah ini lihat ya, sama. Jadi kalau ada fx nih maksud saya, fx min 2. Kita mau cari fx-nya. Fx min 2 kalau dijadikan fx dikurangi 2 apa ditambah 2? Ditambah 2 toh. X min 2 ditambah 2 kan jadi x. Betul ya? Karena supaya jadi fx ini harus ditambah 2, maka nilai x ini tinggal mau tambah 2. Jadi ini diganti x plus 2 plus 3 nah, gitu. Jadi nilai x-nya ini kalau mau cepet, x-nya saya ganti x plus 2. Kenapa x plus 2? Karena kan supaya ini jadi f, ini supaya jadi x, nilai x min 2 ini harus saya tambah 2 supaya jadi x saja. Nah, maka nilai x ini juga ditambah 2. Jadi kalau mau diawang bisa fx min 2 x plus 3. Fx-nya berapa? X plus 5. Ini x plus 2 plus 3, x plus 5. Nah, ini kalau pakai basic kan begini tadi, x min 2 a, x-nya a plus 2 begitu ya. Nanti diganti lagi fa, terus x-nya diganti a plus 2 sama. Nanti ketemulah fx plus 5. Begitu ya. Jadi nanti kalau di soal dipilkan boleh langsung pakai cara diawang tadi. Sehingga FOGX-nya berapa? Ingat, FOGX adalah nilai GX dimasukkan ke fungsi X. Fungsi X-nya kan X plus 5. Berarti X-nya saya ganti GX loh ini. GX plus 5. Nilainya berapa? FOGX. Nah ini, nilainya adalah fungsi kuadrat ini. Kita masukkan ini, kita ganti fungsi kuadratnya ini ya. X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan FOGX. Tadi nilainya kan GX dimasukkan ke FX lah. FX-nya kan X plus 5. Ini kita ganti GX. Inilah FOGX juga nilainya ya. Sedangkan FOGX di soal diketahuinya 4x kuadrat min 2x plus 1. Nah, kita samakan. Sudah, plus 5-nya tinggal digeser ke sana, min 5. Jadi ini min 5 plus 1 min 4. Jadi GX-nya adalah ini. 4x kuadrat min 2x min 4. Nah, belum selesai. Yang ditanyakan adalah GX plus 1. Ya, sama seperti. Nah, hati-hati. Bedakan dengan yang tadi kan. Kalau tadi kan ada fx min 2, fungsinya tahu. Maka dicari fungsi fx-nya berapa. Kalau ini bukan loh ya. Kalau ini beda. Ini gx-nya sudah tahu. Fungsinya ini. Maka kalau saya minta gx plus 1 bagaimana? Ya artinya kan tinggal nilai x-nya ini saya ganti x plus 1 ya. Sudah, ini setiap nilai x ini saya ganti x plus 1. Nah, gx plus 1 itu artinya setiap fungsi x ini nilainya saya ganti x plus 1. Terus dikerjakan, dirapikan, ketemulah 4x kuadrat plus 6x min 2. Hati-hati beda dengan yang ini tadi. Kalau ini kan bacanya ada f, kalau ada fungsi, kalau dimasukin nilai x min 2, fungsinya itu adalah x plus 3. Berapakah fx? Dibalik, beda. Kalau ini beda. Kalau ini bacanya sudah ada fungsi gx, nilainya ini. Maka kalau x-nya ganti x plus 1, otomatis kan x-nya ini saya ganti x plus 1 semua. Nah begitu ya. Biasanya kadang-kadang rancu di situ nanti anak. Nomor 9 sekarang. Lah, inverse min 1 itu nama bacanya inverse ya. Ada G komposisi fungsi G O komposisi fx inverse nilainya adalah 2x min 3 per 4x plus 2. Ini syarat saja ya, maksudnya itu kalau x-nya itu tidak boleh min setengah, karena kalau saya ganti min setengah kan penyebutnya 0 lah, nanti tidak terdefinisi. Jadi maksudnya fungsi ini berlaku kalau x-nya tidak sama dengan min setengah. Diketahui G inverse-nya 2x plus 1. Fx-nya berapa? Nah, triknya begini, perhatikan.
nilai GOF inverse X itu nilainya sama dengan ini. F-nya saya balik ke depan, G-nya di belakang, tetapi saya inverskan sendiri-sendiri. Kalau ini kan bacanya gini loh. Ini komposisi, saya komposisikan dulu GOF X-nya dicari, baru diinvers. Kalau ini diinverskan dulu satu-satu, baru dikomposisikan. Jadi kalau bentuknya GOF inverse seperti ini, boleh diubah menjadi ini. Lihat ya, GOF, F-nya jadi di depan, F inverse, komposisi G inverse X, boleh. Nilainya sama. Kembali ke nilai ini sekarang, perhatikan. Nah, ini artinya apa? Ada G inverse dimasukkan ke F inverse ya. Ada nilai G inverse X dimasukkan ke F inverse. Ini tadi nilainya apa? Ini toh. Ini. Nah, ini nilainya saya masukkan ke sana. Ya. Ingat ya, nilai ini itu artinya ada G inverse nanti dimasukkan ke F inverse. Nah, nilainya itu GOF inverse X ini sama. Ini tadi sama. Ya. Padahal G inverse-nya diketahui 2X plus 1. Kita masukkan ke sini. F inverse dari 2X plus 1 sama dengan ini. Nah, balik lagi ke sini. Ini namanya mencari fungsi depan gitu loh. Kalau di dalam matematika diistilahkan mencari fungsi depan. Kalau mencari fungsi depan itu pakainya permisalan ini tadi. Pakai permisalan ini tadi. Ya. Jelas ya. Nah, maka kalau mencari fungsi depan ini kita misalkan saja. Nah, kalau linear enak diawang bisa ya. Kalau ini belum bisa ngawang, jangan diawang. Kalau bisa diawang boleh kayak tadi. Ya, ini kan pindah sana jadi A-1, ini 2X sama dengan A-1 per 2. Boleh langsung masukkan nilai X-nya nanti diganti A-1 per 2. Nah, kalau tidak bisa jangan diawang ya. Kita misalkan lagi 2X plus 1 sama dengan A, sehingga X-nya nilainya adalah A-1 karena ya dibagi 2 karena ini masih 2X per 2. Kayak tadi sama dipisahkan FA udah bisa ini ya. Ini F2X plus 1 nya saya misalkan A, sehingga X nya ini saya ganti A-1 per 2 ini. A-1 per 2. Ini juga 4X nya ini, X nya saya ganti A-1 per, sehingga ketemulah F inverse nya A. Dirapikan begitu ya, bisa ya. F inverse-nya adalah ini ya, ini dicoret ya, 2A-2 -3 begitu ya, 2A ini 2, ini saya coret 1 ya, habis ya 2 sama 2 hilang jadi A-1 -3, A-4. Yang bawah ini saya coret dengan 2 di sini. Jadi masih 2 ya. Jadi 2A -2 plus 2, 2-nya hilang, jadi tinggal 2 gitu ya. Nah, inilah nilai F inverse X nya. Ini ganti X, tinggal diganti X, ini ganti X, ini A nya ganti X. X-4 per 2X plus 0, nah, maksudnya 0 tadi nih ya, -2 plus 2 jadi X. Nah, kenapa ini saya plus 0? Supaya supaya jadi bentuk umum. Kan ini bentuk umumnya AX plus B per CX plus D ya. Kalau ini tidak ada nilainya, angkanya di belakang itu dianggap 0 saja. Berarti D nya ini 0 maksud saya gitu ya. X-4 per 2 X plus 0 atau min 0 sama saja. 0 itu kan plus min sama saja. Nah, perhatikan F inverse untuk mencari Fx jadi begini. F inverse kalau diinverskan lagi itu balik lagi menjadi Fx. Kayak turunan sama integral ya. Fungsi diturunkan, diintegralkan, balik lagi gitu. Ini sama. Ada fungsi diinverskan. Kalau F inverse-nya ini diinverskan lagi, balik lagi ke fungsi awal, Fx begitu. Nah, kalau ini cara cepatnya adalah begini. Kalau ada fungsinya seperti ini AX plus B per CX plus D, maka inversnya adalah koefisien X sama D ini ditukar saja. Terus tandanya diminkan semua atau tandanya itu dilawankan semua. Jadi ini kan X-4 per 2X plus 0. Jadi 0, D-nya ini sama koefisien X-nya kan 1 ditukar. Jadi 1 ini pindah ke 0, 0-nya pindah ke sana. Jadi ini 0x, kalau 0 kan plus min tidak masalah, sama saja hilang nanti ya. Min 4, nah yang ini tetap, jadi B sama C nya ini tetap. Yang ijolan ini loh, AD ini ijolan terus tandanya dilawankan ya. Jadi ini 0 sama 1 saya tukar, 1 ke sini, 0 ke sana. Tetapi tandanya dilawankan, tadi 1 kan positif kan. Lempar ke bawah sana, ditukar tapi jadi di min.
nolnya anggap aja positif deh, dipindah ke atas jadi min. Nah, kan nanti sama-sama hilang, tidak pengaruh ya. Min 0 kali X ya 0. Jadi atasnya min 4, ini hilang ya, 0 dikali X. Bawahnya adalah 2X min 1. Nah, nilai ini adalah inverse dari ini. Sedangkan F inverse kalau diinverskan lagi itu namanya Fx. Jadi Fx-nya adalah inverse dari inverse ini. Ya, inverse dari F inverse itu adalah Fx, begitu ya. Jadi nilainya adalah min 4 per 2x plus 1. Atau kalau dirapikan kan ini minnya tadi di sini. Kadang-kadang sekali lagi ya, diambil gantung kadang dibolak-balik. Jadi karena kadang ini tidak boleh min, misalkan tidak senang ada min di atas, berarti harus dikali min 1, maka bawah harus dikali min 1. Jadi ini balik plus 1 min 2x. Jadi Fx-nya bisa ada 2, 4 per 1 min 2x, atau ini min 4 per 2x min 1. Nah, silahkan dicari, dipilihkan nanti yang mana yang cocok. Kalau urean salah satu saja sudah boleh. Jelas ya. Jadi inverse-nya saya pakai cara cepat. Kalau ada fungsi inverse seperti ini, ax plus b bentuknya seperti ini, per cx plus d, maka ini tinggal ditukar saja a dan d-nya. Oke, nomor 10. Nomor 10 masih fungsi komposisi ya. Jadi kalau ada nilai fx per x plus 1, gx-nya 2 per 3 min x, maka FOG inverse x sama dengan berapa? Lah karena ini yang diketahui gx, kalau nomor 9 tadi inverse-nya udah diganti, dibalik tadi f inverse komposisi g inverse. Tapi karena ini yang diketahui gx, mending ini kita FOG dulu baru di inverse ya. Jadi kita cari FOG-nya dulu baru nanti kita inverse, karena yang diketahui adalah fx dan gx. Ya sudah, kita cari FOG-nya aja. Berarti nilai gx, fungsi gx masuk ke fungsi x ini ya, x-nya. Jadi x-nya fx ini diganti gx. Nah, gx-nya 2 per 3 min x seperti ini. Jadi ini nilai x ini saya ganti ini 2 per 3 min x. Saya rapikan, seper, ini samakan penyebut ya, ini jadi 3 min x juga. Kali balik, jadi ini 3 min x-nya naik ke atas, per 2 plus 3 min x, jadi 5 min x. Nah, ini ada FOG. Nah, FOG dia diminta FOG inverse-nya. Ingat ya kayak tadi. Nah, ini hati-hati ya. Fungsi umumnya tadi apa? AX plus B per CX plus D. Jadi rumus cepat tadi yang A ditukar D itu berlaku kalau depannya ini X semua. Lah, fungsinya ini hasilnya adalah hati-hati 3 min X per 5 min X. X-nya ada di belakang semua. Nah, kita ganti dulu. Ya. Kita rubah dulu menjadi ini dikali min 1 dikali min 1, jadi x nya plus, pindah depan saja ya, x min 3, yang ini saya kali min 1 juga, x min 5. Ingat ini nilainya sama, ini sama sini itu nilainya sama, cuman supaya sama dengan rumus umumnya kita pakai enak yang ini. Ini kan jadi ax plus b cx plus d begitu. Terus kayak tadi inverse-nya pakai rumus cepat saja, kita tuker a dan d-nya. Jadi kita tuker ini 1 dan min 5. Min 5 naik ke atas jadi plus 5. 1 turun ke sana ngilang begini ya, jadi min 1. Jadi FOG inverse-nya adalah plus 5x min 3 per x min 1. Dengan x-nya tidak boleh sama dengan 1 supaya ini tidak 0 gitu. Nomor 11. Terakhir ini ya untuk PAT 1 ya, latihan PAT 1. Masih komposisi fungsi fx x min 1 gx x kuadrat plus 2x plus 4. GOFX-nya nilainya 19. Nilai x-nya berapa? Yang kita masukkan GOFX. Nah, sama ya, GOFX adalah fx dimasukkan ke fungsi g. Jadi nilai fx ini dimasukkan ke nilai g semua sini ya. Jadi x-nya ini diganti fx semua. X-nya ini diganti fx. Itu namanya GOFX. Jadi fungsi fx masuk ke gx ya. X min 1 kuadrat plus 2x min 1 plus 4. Nah, dicari, dirapikan. Nilainya sama dengan 19. Ya sudah dimasukkan saja. Oh, nilainya sama dengan 19. Jadi fungsi ini sederhanakan dulu, x kuadrat plus 3. Ya, x kuadrat plus 3. Ya. Jadi x kuadratnya sama dengan 16, maka x-nya adalah plus minus 4. Ingat ya, kalau akar itu bisa plus 4 bisa min 4. Jadi jawabannya ada 2 plus minus 4. X-nya bisa 4 bisa min 4. Begitu ya. Jadi ini dicari GOFX-nya, terus nilainya adalah 19. Tinggal dicari X-nya ketemu ya. Plus minus 4. Oke, nomor 12 terakhir.
sama masih komposisi fungsi fx2 gx 2 log x. Nah, cuman ini dibuat log jadi kayak medeni ya. Hx nya adalah x kuadrat min 2x min 8. Nah, ini komposisinya 3, biasanya 2 ini jadi 3 nih sekarang ya. H komposisi G komposisi F 2 sama saja, cuman ngerjakannya bertingkat ya. Jadi ini fx masuk ke gx, nanti hasilnya ini masuk ke hx begitu ya. Nanti dikasih nilai 2. Kita cari dulu HO, GO, Fx-nya dulu. Ini 2-nya dimasukkan terakhir aja. Maka kita cari yang depan dulu ini ya, GO, Fx. Nilai Fx dimasukkan ke Gx. Fx-nya berapa ini? 2. Dimasukkan ke Gx. Artinya apa? Nilai X ini diganti nilai Fx. Fx-nya 2. Masukkan di sini 2 log 2. 2 log 2 berapa? Secara logaritma nilainya berapa? 1. Nah, ini GOFX. Berarti HO GOFX artinya apa? Nilai GOFX 1 ini tadi dimasukkan ke fungsi H. Fungsi H-nya kan ini X kuadrat min 2X min 8. Kita masukkan 1 kuadrat min 2 kali 1 min 8. Ya. 1 min 2 min 1 min 8 min 9. Karena ini tidak ada fungsi X-nya, sudah hilang, maka HOGOF 2 sama dengan ya min 9. Ibaratnya begini, ini fungsinya berarti berupa garis lurus. Jadi Y sama dengan, ibaratnya begitu ya, ini kasarannya seperti ini. Y sama dengan min 9. Jadi begini, ada gambar nih, min 9 di sini. Nah, ini fungsinya itu berupa garis ini kalau digambar. Maka berapapun nilai X-nya, mau 2, mau 0, mau 1, mau 10, maka nilai fungsinya tetap 9 semua. 9 semua, sorry nggak kelihatan ya tadi. Jadi begini, saya ulang. Karena nilai HOGOFX nya adalah min 9, tidak ada X nya, variabel X nya sudah hilang, maka semua nilai HOGOFX nilainya juga 9. Gampangnya begini, fungsi ini itu ini anggap aja HOGOF itu Y. Y sama dengan min 9 kayak garis. Jadi fungsinya berupa garis ini nih, min 9. Jadi ini adalah fungsi dari HOGOFX. Nah, sama dengan min 9. Ya, sama dengan min 9. Maka berapapun nilai X-nya, mau 1, mau 2, mau 10 ya, HOGOFX-nya 9. Sorry, min 9. Jadi nilai HOGOF 2 ya min 9, HOGOF 3 ya min 9, HOGOF 10 ya min 9. Semua nilai kalau dimasukkan ke fungsi ini adalah min 9, artinya seperti itu. Nah, itulah pembahasan kisi-kisi PAT tahun 2019-2020. Silakan dipelajari dengan baik. Semoga mendapat nilai yang terbaik waktu PAT nanti. Terima kasih untuk perhatiannya. Saksikanlah video-video pembahasan saya selanjutnya.